Oke, selamat sore teman-teman. Terkait dengan presentasi tugas kita hukum perusahaan K4, kita sebagai kelompok satu di kali ini pembahasannya itu terkait dengan upaya pembaruan hukum perusahaan di Indonesia. Nah, dari kelompok satu sendiri kita terdiri dari saya sendiri, Muhammad Adi Nugroho, yang kedua yaitu Evelyn Cindy Pradana, yang ketiga Rahmat Oki Febrian, yang keempat Begawan Sebastian Nus Chandra. Nah, lanjut untuk terkait dengan upaya pembaruan hukum perusahaan di Indonesia adalah suatu upaya yang intinya di situ pembaruan terkait dengan hukum-hukum perusahaan atau mengkomper terkait dengan hukum perusahaan atau merevisi ulang atau terkait dengan memperbarui hukum-hukum yang memang pada kala ini harus sejalan dengan seiring berjalannya waktu. Nah, dari sini terbagi menjadi beberapa poin, yaitu yang pertama poinnya adalah landasan filosofis pembaharuan hukum perusahaan. Terus yang kedua yaitu upaya merevisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2017 tentang PT. Yang ketiga terkait dengan politik hukum perundang-undangan sesuai dengan nilai jiwa bangsa. Yang keempat yaitu revisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT. Nah, kali ini saya akan membawakan terkait dengan poin yang pertama, yaitu landasan filosofis pembaruan hukum perusahaan. Jadi dalam hal ini undang-undang itu adalah merupakan suatu norma. Norma yang timbul, yang ideal oleh masyarakat untuk menjunjung cita-cita luhur bermasyarakat dan bernegara. Cita-cita itu yang terkandung dalam landasan filosofis ini mencerminkan cita-cita bangsa Indonesia, sehingga landasan filosofis dijadikan bahan pertimbangan atau alasan dalam membuat peraturan perundang-undangan yang bersumber dari pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum yang meliputi falsafah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Di dalam sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memiliki makna kewajiban pemerintah untuk melaksanakan program-program yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial. Dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia sendiri, tercantum cita-cita bangsa yang menjadi tujuan nasional bangsa Indonesia. Untuk melaksanakannya diperlukan upaya pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan, sehingga suatu rangkaian pembangunan menyeluruh, terarah, dan terpadu dari berbagai aspek, sebagai contoh pembangunan perekonomian. Nah, terkait dengan hal ini, hal yang perlu diperjelas dalam ketentuannya yaitu dalam pasal 28H ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Lalu pasal 33 ayat 3 yang berbunyi, minyak, gas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam pasal 33 ayat 4 yang berbunyi, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi, ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, keberlanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan. Lalu dalam pasal 34 ayat 2 yang berbunyi, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah
dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Lalu dari hal itu termuat atau terdapat argumentasi, saran, dan atau solusi yang kita argumentasikan. Dari landasan filosofis tersebut, terdapat penyusunan undang-undang harus melalui penyusunan norma yang baik. Yang baik di sini harus juga komprehensif. Diharapkan dapat memberikan perlindungan pada subjek hukum ataupun objek hukum terkait dengan pendirian maupun pembubaran PT. Sehingga di dalam hal ini tidak ada yang dirugikan antara subjek hukum maupun objek hukum di situ. Sehingga dengan adanya perlindungan hukum akan berdampak pada kepastian hukum yang pada akhirnya akan mempercepat gerak roda perekonomian nasional. Sehingga adanya penyusunan undang-undang ini adalah sebuah hal yang dibutuhkan dalam masyarakat untuk berinovasi agar investor melakukan usaha di Indonesia yang mana harus mendapat dukungan dari negara. Yang notabene dari situ ada kepastian hukum. Sehingga adanya hal tersebut dapat menciptakan iklim usaha yang baik, kondusif, serta dapat memperhatikan perkembangan internal di Indonesia sendiri maupun perkembangan global. Adanya hal ini, pembaruan ataupun rancangan revisi undang-undang diperlukan untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang timbul sehingga hukum tidak akan terjadi kekosongan maupun terjadi multi interpretasi aturan tersebut. Sehingga adanya pembaruan hukum ini akan menciptakan kondusivitas terkait dengan kepastian hukum pada suatu peraturan. Untuk poin yang kedua yaitu upaya merevisi undang-undang. Untuk poin kedua akan dilanjutkan oleh Mas Oki. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan terkait dengan upaya merevisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT. Sebelum ketentuan PT dalam Undang-Undang 40 Tahun 2007 ini terkait dengan perseroan terbatas, lalu sebelum dari PT Undang-Undang tersebut disahkan juga RUU Cipta Kerja yang terdapat beberapa ketentuan dalam Undang-Undang PT yang sudah diubah. Apa aja sih ketentuannya dari Undang-Undang PT dan yang diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja itu? Yang pertama yaitu berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 4 Undang-Undang PT, perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Dari ketentuan itu, status badan hukum sebuah PT baru diperoleh setelah adanya keputusan dari Menteri. Ketentuan tersebut dalam Undang-Undang Cipta Kerja juga sudah diubah. Lalu poin kedua, berdasarkan pasal 109 angka 2 Undang-Undang Cipta Kerja, perseroan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkannya pada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftarannya. Dalam ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja ini, status badan hukum PT dapat diperoleh setelah melakukan pendaftaran kepada Menteri. Sehingga tidak perlu menunggu keputusan dari Menteri seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang PT. Pemerintah memastikan akan semakin mempermudah dari peluang berusaha di dalam suatu negeri. Karena untuk mendorong perekonomian sebuah nasional. Salah satunya itu pemerintah akan mempermudah syarat dalam membangun perusahaan setingkat perseroan terbatas atau PT. Pemerintah juga akan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ini. Poin revisi akan diutamakan terhadap syarat modal utama atau modal dasar dalam mendirikan sebuah PT. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM atau disebut juga Kemenkumham
Revisi Undang-Undang PT juga mendesak untuk diselesaikan dengan pertimbangan dari tujuan untuk menjamin kemudahan berusaha, yaitu menghapus persyaratan modal dasar dan modal di sektor. Informasi ini terjadi pada 17 Desember 2013 dari Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengadilan Pembangunan atau UKPK 4. Pengiriman surat ke Kemenkumham untuk langkah yang diperlukan untuk penyelesaian RUU tentang PT ini juga direvisi untuk diutamakan kemudahan dalam persyaratan pembangunan. Seperti halnya dalam pasal 32 Undang-Undang PT terkait modal dasar, sehingga memberikan kemudahan terkait syarat modal. Lalu argumen dan saran atau solusi yang dapat diberikan terkait upaya tersebut dalam mengupayakan sebuah revisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ini dengan langkah menyesuaikan dan penyelesaian terkait RUU PT dengan tujuan utamanya yaitu mempermudah dalam suatu persyaratan pembangunan sebuah PT karena mengingat RUU PT itu merupakan pengganti UU PT yang sebelumnya. Setidaknya RUU PT masuk ke dalam sebuah program legislasi nasional prioritas. Sasaran yang akan diwujudkan adalah terciptanya dasar hukum yang mendukung kemudahan berinvestasi dan memperbaiki iklim berusaha di Indonesia dengan melaksanakan putusan dari MK dan memperhatikan juga perkembangan ekonomi global dan menjadikan PT sebagai salah satu badan hukum yang mendukung kegiatan perekonomian nasional untuk kesejahteraan bangsa. Untuk poin yang ketiga terkait politik hukum perundang-undangan akan dilanjutkan oleh teman saya. Sebenarnya jelas apa enggak? Langsung aja poin 3 politik hukum perundang-undangan sesuai dengan nilai jauh bangsa. Adanya pembaruan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perceraian terbatas menjadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perceraian terbatas. Dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 terdapat ketentuan yang mengatur tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan atau CSL atau Corporate Social Responsibility atau CSR. Tanggung jawab sosial dan lingkungan ini menjadikan CSL sebagai syarat yang diwajibkan bagi setiap perseroan agar dapat menjadi sarana menekan bagi para pemodal yang dikenal nakal dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Tanggung jawab sosial dan lingkungan atau CSL atau Corporate Social Responsibility atau CSR yang ada dalam perubahan Undang-Undang PT mengalami penolakan dari kalangan bisnis yang dinilai akan menambah beban baru kepada perusahaan selain perusahaan menjalankan kewajiban perusahaan dan yang sudah ditetapkan dalam hukum formal seperti ketertiban usaha, pajak atas keuntungan, dan standar lingkungan. Penolakan tersebut diikuti dengan berbagai alasan bahwa CSL atau CSR dapat membebani industri, menurunkan daya saing, menghambat iklim investasi di dalam negeri, hingga dapat dikhawatirkan menurunkan ekspor yang akan berdampak pada meledaknya angka pengangguran. Pelaksanaan CSR kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. PP ini dikeluarkan untuk menjawab dan memperjelas perancuan konsep mandatori CSR dan memperkuat konsep yang ada dalam pasal 74 Undang-Undang PT. Undang-Undang PT khususnya mengatur CSR seharusnya mencerminkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Terdapat 3 prinsip yang dijadikan dasar pembaruan CSR dalam rancangan Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu prinsip pembangunan keberlanjutan, prinsip negara kesejahteraan yang
yang merupakan nilai ekonomi. Dalam pasal 33 Undang-Undang 1945 dan di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar, nilai-nilai hukum yang hidup didasarkan pada Pancasila, kehadiran PP TJSL, PT atas CSR dan TJSL memberikan ketegasan bahwa CSR dan TJSL tidak lagi wajib bagi perseroan di Indonesia dan dalam praktiknya yang selama ini tidak menjalankan kewajiban sosial mereka. Regulasi yang sudah dibentuk sebaiknya dilakukan berdekatan dengan prinsip transparansi dan keadilan bagi pelaku ekonomi. Argumentasi, saran, dan dana atau solusi. Politik hukum adalah sebuah ilmu hukum yang mengatur tentang cara bagaimana merubah ius constitutum menjadi ius continuendum atau menciptakan hukum baru untuk mencapai tujuan mereka. Selanjutnya, kegiatan politik hukum meliputi mengganti hukum dan menciptakan hukum baru karena adanya kepentingan yang mendasar untuk dilakukan perubahan sosial dengan membuat suatu regling atau peraturan, bukan basing atau penerapan. Peran dalam berbagai lini pembentukan peraturan perundang-undangan yang secara konkret dapat dilihat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini terlihat dari proses perencanaan, pembentukan, bahkan pengesahan hingga pengundangan. Peraturan perundang-undangan dan proses pembentukannya memerankan fungsi signifikan dalam pembangunan hukum nasional. Hal ini dikarenakan Indonesia peraturan undang-undangan merupakan cara utama penciptaan hukum. Peraturan perundang-undangan selain itu peraturan merupakan instrumen yang sangat efektif dalam pembahasan hukum atau law reform karena kekuatan hukumnya yang mengikat dan memaksa. Peraturan perundang-undangan juga memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi daripada hukum kebiasaan, hukum adat, dan hukum jurisprudensi. Politik hukum nasional adalah kebijakan dasar penyelenggaraan negara Republik Indonesia dalam bidang hukum yang akan, sedang, dan telah berlaku, yang bersumber pada nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Tujuan negara sebagai arah pembangunan jalan dan berkaitan erat dengan politik hukum yang berlaku. Peranan politik hukum nasional sangatlah penting dalam mencapai tujuan negara. Hal ini dikarenakan hukum nasional yang akan, sedang, dan telah diberlakukan di wilayah yurisdiksi Republik Indonesia dijadikan sebagai pedoman dasar dalam proses penentuan nilai-nilai penetapan, pembentukan, dan pembangunan hukum nasional di Indonesia. Sehingga penyelenggara negara harus menjadikan politik hukum nasional yang terkonsentrasi dan dalam acuan pertama dan utama dalam membentuk hukum nasional sebagai cara mencapai tujuan negara. Mungkin untuk poin keempat akan diteruskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai revisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT. Sebagaimana kita ketahui, PT atau perseroan terbatas dapat diartikan sebagai suatu bentuk badan hukum yang pendiriannya didasarkan pada sebuah perjanjian, di mana seluruh modal dasar kegiatan usahanya berbagi dalam saham-saham atau suatu badan hukum perorangan yang telah memenuhi syarat usaha mikro dan kecil sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait. Nah, badan hukum maupun non-badan hukum tentu keunggulannya masing-masing. Berbicara tentang PT, keunggulan yang dimilikinya membuat badan usaha tersebut menjadi salah satu badan usaha yang umumnya banyak didirikan untuk kegiatan usaha dalam skala sendiri. PT termasuk badan usaha dengan jumlah yang paling banyak didirikan. Pendirian PT sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, yang telah melalui beberapa kali uji material oleh Mahkamah Konstitusi. Namun, dengan disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja pada 2 November 2020, membawa beberapa perubahan
ketentuan tentang PT. Undang-Undang Cipta Kerja merevisi serta menambah ketentuan dalam Undang-Undang PT. Hal-hal yang direvisi tersebut diantaranya mengenai pengertian PT, perolehan status badan hukum, pengesampingan pendirian PT yang wajib 2 orang, modal dasar pendirian PT, dan pendirian perseroan UMK secara perseorangan. Secara garis besar, beberapa ketentuan yang diubah oleh UU Cipta Kerja adalah pengaturan pendirian PT oleh 1 orang dan secara umum. Dari hal tersebut, argumentasi, saran, dan atau solusi yang dapat diberikan mengenai pengertian PT pada pasal 1 ayat 1 UU PT yang diubah dengan UU Cipta Kerja menimbulkan ketidakjelasan dasar hukum umum pendirian PT. Oleh karena itu, pengertian PT yang terdapat dalam UU Cipta Kerja tidak lagi sejalan dengan pasal 4 UU PT yang sebelumnya menjadi dasar hukum umum dalam pendirian PT. Untuk memperoleh suatu status sebagai badan hukum, UU PT mengaturnya dalam pasal 7 ayat 4 bahwa harus menunggu keputusan dari menteri. Setelah UU Cipta Kerja berlaku, maka status badan hukum dapat diperoleh setelah didaftarkan kepada menteri dan memperoleh bukti pendaftaran PT sebagaimana diatur dalam pasal 109 angka 2 UU Cipta Kerja. Nah, dengan kata lain, melalui UU Cipta Kerja ini, prosedur pendaftaran PT telah dipangkas. Sekilas memang terlihat lebih menguntungkan, baik dari segi efisiensi waktu, biaya, dan tenaga. Namun di sisi lain, terdapat hal-hal yang menjadi tanya terkait korelasi proses awal hingga akhir, seperti peran dan wewenang pihak-pihak yang terlibat dalam perolehan status badan hukum tersebut. UU Cipta Kerja menambah badan usaha yang tidak berlaku lagi ketentuan yang mewajibkan harus didirikan oleh 2 orang atau lebih. Badan usaha tersebut adalah BUMD, BUMDes, dan perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil. Mengacu pada pasal 109 angka 3 UU Cipta Kerja, tidak ada ketentuan besaran minimal modal dasar ketika akan mendirikan sebuah persero. Sedangkan dalam pasal 32 ayat 1, UU PT memberikan batasan minimal dalam pendirian persero, yaitu 50 juta rupiah. Nah, dengan demikian, perihal batasan modal dasar pendirian menimbulkan ketidakjelasan batasan dan jaminan pembayaran kepada pihak ketiga. Sebuah PT memiliki organ, diantaranya RUPS, direksi, dan komisaris. Dalam UU Cipta Kerja, ketika PT atau perseroan UMK yang didirikan secara perorangan mulai beroperasi, akan menimbulkan ketidakjelasan terkait dengan organ perseroan itu sendiri. Nah, dari berbagai perubahan UU PT yang diatur dalam UU Cipta Kerja saat ini, solusi yang dapat diberikan adalah agar pemerintah Indonesia dapat mempertimbangkan kembali dan memperbaiki UU Cipta Kerja sesuai dengan asas-asas penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik, serta terbuka dan mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Perbaikan undang-undang tersebut juga harus menyesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat, perkembangan hukum perusahaan agar terwujud kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. Oke, jadi terkait dengan hal ini kita adalah upaya pembaruan hukum perusahaan di Indonesia. Nah, di sini kita dari kelompok pertama. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.